Selamat pagi saudara, berjumpa lagi bersama saya Yulia Kesha dalam program Sapa Sumut. Nah, di Sapa Sumut kali ini kita akan membahas mengenai peran bengkel robot Medan dalam bidang robotika. Dan di sini sudah hadir bersama kita Hadi Ismanto yang merupakan pendiri dari bengkel robot Medan. Halo Pak Hadi, apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik-baik saja. Baik ya Pak, Alhamdulillah. Dan kesibukannya apa sih Pak sekarang? Saat ini kalau sekarang sih kita sering dipanggil aja sih sebagai konsultan di beberapa sekolah. Masih tetap bergelut di robotika berarti ya Pak? Masih itu aja. Oke nih Pak, ngomong-ngomong soal bengkel robot Medan ini, kira-kira udah berapa lama sih Pak berdirinya? Kalau bengkel robot sendiri sih tepatnya berdiri itu tahun 2014 ya pertengahan ya. Iya Pak. Berarti udah sekitar 10 tahun 10 tahunan juga ya Pak? Ya. Benar. Kalau dari Pak Hadi sendiri, kenapa sih Pak ingin mendirikan bengkel robot Medan ini? Apa sih yang melatar belakangi? Story kali Mbak ya. Boleh Pak. Jadi flashback kita di tahun 2011 tepatnya ya. Kebetulan waktu itu saya sedang ada kegiatan robotik ya, tepatnya perlombaan tingkat mahasiswa se-Sumatera waktu itu. Saya diamanahkan sebagai koordinator waktu itu. Benar-benar. Dan di tengah perjalanan ada seorang ibu-ibu datang. Nah, ibu-ibu datang, ya kita diskusi, kita bicara, ternyata ibu ini seorang tokoh lah, ya tokoh pendidikan di Kota Medan salah satunya, dan dia berminat untuk membuat memperkenalkan robotika di anak-anak usia dini. Nah seperti itu. Iya. Nah seiring berjalannya waktu, akhirnya itulah yang membuat saya terinspirasi juga dari salah satu tokoh ini juga, di mana beliau itu memberikan wejangan bagaimana sih kok bisa ya gitu, anak usia dini udah diperkenalkan di dunia robotika begitu. Nah ternyata ketika saya pelajari dan juga saya diberikan seperti tantangan. Benar. Nah coba deh gitu. Nah ternyata setelah saya pelajari lebih dalam, ternyata kita butuh tuh. Kita itu memang butuh, para orang tua itu butuh untuk menyongsong era 4.0 pada waktu itu ya. 2011 itu kan baru masuk eranya 4.0. Ya, kita butuh anak-anak ini kita kenalkan nih dengan teknologi robotika sejak dini. Seperti itu. Dan akhirnya saya dalami, saya melakukan riset, dan pada akhirnya saya bergabung di lembaga yang beliau kelola. Padahal pada waktu saat itu juga saya statusnya masih staf pengajar di kampus. Dan saya terjun bebas istilahnya ya. Terjun bebas menekuni dunia robotika di usia dini, dan di situ saya diberi kesempatan untuk melakukan riset. Ya, gimana ya caranya untuk memperkenalkan dunia robotika di dunia anak-anak gitu. Nah, dalam aspek robotika nih Pak, saya penasaran kira-kira dari Bapak pribadi nih, apa sih yang pandangan Bapak terhadap perkembangan teknologi di era sekarang ini? Karena kita tahu kan teknologi sekarang sangat berkembang dan secara cepat gitu ya Pak. Gimana Pak? Silahkan. Nah, kalau pandangannya sendiri sih sebenarnya kita masuk ke era industri Mbak ya. Benar. Nah, kita melangkah dari era industri 1.0 ya, 1.0 itu. Nah, di mana manusia cukup terbantu dengan adanya mesin-mesin pada waktu itu mesin-mesin. Masuk era 2.0 ya kan. Manusia itu juga terbantu dengan komputerisasi di awal. Nah, masuk era 3 3.0, nah itu sudah masuk era di mana mulai komputer itu sebagai komputer itu sebagai seperti alat yang sangat mudah digunakan oleh manusia untuk berinteraksi dengan zaman pada saat itu. Nah, masuk di era 4.0 itu lebih dahsyat lagi kan? Iya benar. Nah, di mana era ini sudah bisa dikatakan era robotik. Era robotika di mana manusia sudah cukup terbantukan dan sangat terbantukan oleh adanya robotik untuk membantu pekerjaan yang ada saat ini. Nah, menyongsong era 5.0 itu lebih dahsyat lagi. Tidak hanya sekedar teknologi robotika yang diperkenalkan, tetapi informasinya juga masuk ke dunia digital. Digital. Iya, dan juga
era digital dikombinasikan dengan robotika menghasilkan AI. Contoh sekarang ini. AI. Nah, artinya secara pandangan, ya pandangan saya pribadi dan bengkel robot itu adalah, ya mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus tetap mempersiapkan anak-anak sejak dini untuk memperkenalkan tentang teknologi, begitu ya. Jadi kalau dulu mungkin kita dapatnya mengenalkan teknologi ke kita itu saat-saat masa kuliah. Kalau zaman saya ya, saat kuliah itu baru mengenal yang wah gitu ya. Tapi saat ini kita kayaknya udah nggak bisa. Kita harus tetap memperkenalkan teknologi-teknologi yang sekarang, bahkan masa yang akan datang itu sejak usia dini, dan toolsnya sudah banyak. Berarti kalau untuk bengkel robot Medan sendiri juga sangat aware nih ya Pak akan perkembangan teknologi sekarang, apalagi untuk prosesnya dari 4.0 ke 5.0 seperti itu ya Pak. Nah, kalau dari bengkel robot Medan ini sendiri Pak, apa sih yang dikembangkan produk-produknya? Apakah ada menciptakan berupa robot atau mesin-mesin, bagaimana itu Pak? Nah, kalau produk sendiri mungkin yang pertama saya cerita adalah kita kan kebetulan ada di bengkel robot itu ada 3 kelas Mbak ya. Nah, 3 kelas itu ada kelas EgoBot namanya, kemudian yang kedua ada puzzle robot, yang ketiga inventor, dan yang keempat itu bentuknya seperti konsultasi aja, seperti itu ya. Nah, untuk produk-produk sendiri kita sesuai dengan kebutuhan kelas. Ya, kebutuhan kelas kita membuat produk sesuai dengan kebutuhan kelas. Kelas kita kan ada 3, jadi banyak produk yang kita buat untuk itu, modul pembelajarannya artinya gitu. Tetapi kalau produk ya yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, nah ini menariknya di sini nih gitu. Nah, kita di bengkel robot sendiri itu menerima banyak sekali konsultasi ya, konsultasi anak-anak peserta didik kita. Selain mahasiswa ada, kemudian dari guru-guru juga ada, bahkan yang kemarin kita juga menerima ada 3 siswa SD. Nah, 3 siswa SD ini datang konsultasi, mereka punya proyek dari sekolah, proyeknya itu bentuknya robot, tapi robotnya itu bisa kalau nggak salah kemarin dapat menyiram tanaman secara otomatis. Tanaman. Secara alasan juga saya terima, oke, kita buat. Jadi produknya itu sebenarnya kalau saya lebih tertariknya dengan membuat seperti itu. Jadi produknya itu hasil proyeknya anak-anak. Oh, berarti bekerja sama. Iya, bekerja sama gitu. Jadi anak-anak itu datang konsultasi, kamu ada proyek apa? Ayo kita sama-sama buat. Nah, tapi selain dari itu juga kita produk yang lain ya. Kebetulan kita juga kerjasama dengan beberapa komunitas ya. Komunitas seperti komunitas Markas Artwork ya, kemudian Precious Plastik Medan. Pernah dengar ya Mbak? Iya, pernah. Ya, berkaitan dengan sampah plastik, daur ulang, kemudian recycle juga. Nah, di sini juga kita support. Nah, kebetulan di bengkel robot juga mensupport untuk membuatkan mesin-mesin yang mereka butuhkan. Salah satunya itu mesin mencacah misalnya, kemudian yang kedua itu CNC, kalau pernah dengar. Nah, CNC juga basicnya, basis pembuatannya itu teknologi robotika yang dipakai. Oh, begitu ya? Iya. Lalu untuk tools-tools dalam mengaplikasikannya itu bagaimana Pak sistemnya, dikerjakannya? Ya, maksudnya membuatnya atau gimana? Iya, benar sekali. Kalau tools-tools sendiri, ya kita memanfaatkan teknologi yang ada. Ya, contoh kayak komputer sudah jelas ya. Benar. Kemudian untuk peralatan elektronika itu juga gitu. Kemudian juga seperti mekanisme untuk membuat mesin itu sendiri misalnya. Benar. Gitu. Berarti sistemnya ada juga untuk yang proyek dari anak-anak sekolah dan juga kerjasama juga dengan komunitas ataupun UMKM seperti itu ya Pak? Banyak kalau berarti kalau untuk UMKM dari bengkel robot Medan ini lebih ke memproduksi mesin-mesin gitu ya Pak? Ya. Untuk nantinya akan digunakan dari UMKM itu tersebut. Iya, jadi mesin itu dipergunakan mereka. Contoh kemarin kita kerjasama juga ya, kerjasama juga dengan pemerintah Kota Medan ya. Ada beberapa kelurahan membuat ya, mereka minta buatkan sebuah mesin cutting. Mesin cutting, mesin grafir kayu, ya kan? Pak. Ya, ini untuk usaha apa? Untuk usaha UMKM kelurahan tersebut gitu. Jadi kita support. Berarti dengan beberapa kelurahan juga ada ya? Iya, ada. Baik Pak. Dan sedikit mundur lagi nih Pak, saya penasaran nih, kenapa sih namanya bengkel robot Medan Pak? Iya, nah untuk bengkel sendiri sebenarnya terinspirasi dari teman saya di Makassar, kebetulan beliau itu teknisi drone. Oh, benar ya. Pak. Nah, ketika dia upload, posting, atau kita sedang ngobrol ketika ketemu di luar, misalnya kita sama-sama ketemu di
luar kota misalnya kita ketemu, ya diskusi aja. Dia ketika diskusi kok enak banget ya, punya bengkel gitu loh. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang dulunya rusak datang gitu kan. Akhirnya boleh dong pakai bengkelnya, tapi itu bengkel robot kita gitu. Bener. Pada akhirnya di situ. Pikirnya di situ. Iya, akhirnya ya udah kita jadi bengkel aja lah. Kan salah satunya bengkel itu memperbaiki ya. Iya, benar. Ya, memperbaiki, dan kita juga nerima jasa itu. Karena kan biasa kalau bengkel itu kan kita motor, iya, cenderungnya ke situ ya. Gitu ya. Ini ke robot. Nah Pak, tadi Bapak juga ada mention perihal untuk edukasi ke anak-anak, tapi kita tahan dulu untuk bincang-bincangnya. Baik. Yeah. Ya saudara, jangan kemana-mana, tetap di Sapa Sumut setelah jeda berikut. Ya saudara, kembali lagi bersama saya Yulia Kesha dalam Sapa Sumut. Nah Pak Hadi, tadi akan ada cerita tentang edukasi untuk anak-anak usia dini untuk belajar robotik. Nah kira-kira kegiatan kelas-kelasnya itu bagaimana sih Pak? Oke, seperti tadi saya sampaikan bahwasanya kita ada 3 kelas sebenarnya. Ya, EgoBot yang pertama. Nah EgoBot itu kelas yang memang ditujukan kepada anak-anak TK. Anak-anak usia TK. Sebenarnya kalau secara riset kita kemarin 4 tahun sudah bisa masuk sebenarnya ya. 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun itu di situ. Nah, kegiatannya apa? Kegiatannya itu kita menggunakan blok-blok Lego ya. Kalau tahu, Lego. Tapi bukan blok Lego yang original ya, tapi yang ada di sekitar. Karena kita, bengkel robot memang fokusnya itu membuat produk-produk itu yang murah sebenarnya, yang terjangkau bagi semua gitu. Jadi kita coba upayakan itu, tetapi itu nanti kita kasih mesin, ya kan? Bagaimana si Lego-Lego tadi jadi bergerak, begitu ya, bergerak sehingga memunculkan imajinasi terhadap anak-anak. Ya, karena salah satu salah satu pengembangan logika pada anak berimajinasi. Iya, benar sekali. Diajarkan imajinasi di situ gitu. Kemudian yang kedua itu di puzzle robot ya. Puzzle robot kelas ini hampir sama, cuman bedanya itu adalah penggunaan puzzle. Nah, jadi kita menstimulasi anak-anak itu ya belajar robotika itu menggunakan puzzle-puzzle. Jadi misalnya salah satu saya kasih contoh ya. Salah satunya itu adalah ketika pembelajaran elektronika dasar misalnya. Produk yang akan anak-anak buat, project yang anak-anak buat adalah lampu tidur. Nah, lampu tidur itu secara casingnya itu kita buat puzzle. Oh, gimana tuh Pak puzzle-nya? Ya, jadi puzzle-nya itu bentuknya kotak-kotak kecil-kecil mereka susun sehingga membentuk sebuah lampu. Oh, iya. Tetapi bukan sekedar lampu, bisa digunakan setelahnya. Begitu sampai mereka selesai proyeknya itu yang pertama. Nah, itulah hasil karya mereka yang pertama. Contohnya seperti itu. Nah, itu di kelas puzzle itu sendiri. Kemudian di kelas inventor, nah itu kita sudah lebih berkembang lagi. Nah, kalau tadi puzzle di usia kelas di usia 7 tahun ya, 7 tahun sampai 12 tahun. Nah, tetapi kalau di inventor itu kita mulainya dari 10 tahun startnya. Atau 9 tahun juga bisa bertahap sebenarnya. Gitu ya Pak ya? Ya, karena kan kita fokus sama penerapannya berdasarkan perkembangan usia anak. Benar-benar. Jadi kita nggak bisa langsung saklek gitu ya ngasih, nanti pusing anaknya gitu ya. Nah, jadi kalau untuk di inventor sendiri kita mulai dari starting point-nya itu 9 tahun dan itu kita sudah mulai mengenalkan coding. Gitu. Coding ya Pak ya? Ya, coding karena robotik itu identik dengan coding sebenarnya. Jadi kalau bisa saya jelaskan ya. Jadi robotika itu ada 3 dasarnya. Yang pertama itu mekanika. Kemudian yang kedua itu elektronika. Yang ketiga informatika. Itulah bentuknya coding. Oh, gitu. Iya, secara teks ya. Kan kita udah bermain komputer di situ. Iya, benar. Nah, kemudian yang umum, satu lagi yang umum yang kita terbuka untuk siapapun, buka untuk kelas konsultasi. Seperti anak yang saya sampaikan tadi, gitu ya silakan datang, ayo kita konsultasi, kita buat
proyeknya sampai selesai gitu. Oh, berarti ada 2 jenis ya Pak? Kadang untuk umum, ada yang untuk anak sekolah juga. Dan kalau untuk anak sekolah ini berarti apakah ada beberapa yang datang secara khusus atau memang kerjasama dengan sekolahnya nih Pak? Nah kebetulan kalau di Bengkel Robot, kalau 3 kelas tadi itu reguler ya, jadi umum bisa datang sesuai usia. Tetapi ada juga beberapa sekolah yang minta kita datang, jadi tergantung permintaan sih. Ya, berarti tadi dari 3 kelas itu beberapa seperti yang Bapak jelaskan tadi bertahap ya Pak, karena kan kalau untuk anak-anak sendiri ada baiknya juga ya diajarin robotika supaya nalar mereka dan juga sensoriknya ya Pak ya, untuk berpikir, memecahkan masalah seperti itu ya Pak. Dan kalau untuk Bengkel Robot Medan ini sendiri Pak, ada nggak kerjasama dengan mahasiswa gitu perihal untuk robotika ini? Nah kalau kerjasama kita udah starting point-nya di 2017, 2018 kemarin kena pandemi jadi berhenti itu. Jadi di 2017 itu banyak mahasiswa yang datang ke kita juga untuk konsultasi dan buat project dari kampusnya. Dan uniknya pernah saya dapat di 2017 itu Politeknik Negeri Medan, Polmed ya, bukan Polmed, Unimed, maaf, Unimed. Di Unimed. Nah Unimed kan itu keguruan sebenarnya, ya kan? Nah kebetulan Fakultas Olahraga waktu itu memerintahkan, jadi rektornya memerintahkan mahasiswanya untuk membuat alat memudahkan olahraga. Oh, alatnya seperti apa tuh Pak? Ya banyak gitu. Ada yang dari dari cabang karate gitu. Ada cabang sepak bola, ada. Jadi macam-macam. Itu dari 2017 sampai dengan 2018. Nah, kita ngebantu Unimed untuk melakukan itu. Nah, 2019 terhenti karena pandemi. Karena pandemi. Sampai sekarang berhenti. Tapi sejauh ini Pak, pernah nggak sih Pak Bengkel Robot Medan ikut lomba-lomba gitu, atau ada dari proyek-proyek anak-anak usia dini tadi dilombakan gitu Pak, dan mencapaikan prestasi gitu dari Bengkel Robot Medan ini? Nah, kalau untuk kita prestasi itu dimulai sejak 2013. 2013 itu Bengkel Robot belum ada ya. Dulu masih sifatnya robotik club. Oh, robotik club. Nah, robotik club dulu. Nah, di 2013 itu karena memang proyeknya adalah anak usia dini. Benar-benar. Ya, jadi saya ikut sertakan dalam ajang International Islamic School Robotic Olympiade. Jadi Olimpiade Robot Islam. Oh, Olimpiade. Begitu ya. Kebetulan tuan rumah waktu itu di Bandung. Tuan rumah di Indonesia Bandung, dan alhamdulillah mereka ngikuti satu kategori teater robot namanya. Teater robot itu seperti apa? Teater robot itu mereka itu berteater. Oh, menarik sekali ya Pak. Tapi didampingi dengan robot. Oh gitu, berarti robotnya ikut teater gitu ya Pak? Ikut teater juga, jadi anak TK loh. Oh, menarik. Dan kita kebetulan kita dapat medali perak waktu itu, dan peserta termuda. Wah, luar biasa sekali. Karena pesertanya rata-rata SD usia kelas 3 waktu itu, 3 ke atas. Dan kita termuda. Iya, karena TK ya Pak ya? Iya. Tapi ini nih Pak, kan Bapak tuh ngajarnya untuk usia dini dan anak-anak TK. Kira-kira ada nggak sih Pak tantangan yang Bapak rasakan untuk mengedukasi, ataupun misalnya dari segi mendirikan Bengkel Robot Medan ini bagaimana gitu Pak? Karena memang Bengkel Robot ini dari awal ya, kita berjalan itu memang fokus pada pendidikan robot tetapi masuk ke usia dini, ya kan. Nah, tentu yang paling sulit itu adalah mengajak anak-anak. Nah, anak-anak usia dini secara usia kan, anak usia main. Iya benar. Nah, jadi bagaimana kita punya stimulasi tersendiri supaya nggak stres banget juga ya Pak. Lebih kepada begini ya Mbak ya. Jadi anak-anak usia dini itu yang pertama yang harus kita pahami adalah gaya belajar seperti apa. Iya. Karakternya anak seperti apa. Karena semua nggak bisa kita samaratakan. Iya benar sekali Pak. Kemudian juga dia itu si anak ini dia itu orangnya pendiam atau tidak. Iya. Harus jadi, dikenali juga ya Pak. Ya, dan itu sebenarnya yang tadi yang buat saya itu mau terjun. Kayaknya ada tantangan tersendiri untuk anak-anak usia dini mengenalkan robotika. Begitu. Akhirnya saya terjun di situ, dan itulah yang membuat saya tertarik sampai sekarang gitu, menggali gimana sih mekanisme cara mengajar, kemudian kita buatkan kurikulum yang tepat ini untuk anak-anak usia dini.
Berarti dari segi pendekatannya Ya. juga harus ini ya Pak, lebih effort gitu karena anak-anak gitu ya Pak. Tapi saya senang. Karena fun juga ya Pak main sama nggak anak-anak. stres gitu. sebenarnya Mbak. Jadi kalau mereka berhasil gimana sih Pak itu Nah, rasanya kayak? apalagi kalau mereka itu berhasil, aduh. Itu rasanya gimana ya? Awalnya saya ribet mikirin teknisnya gimana, ketika berhasil tuh rasanya senang banget. Iya, kelihatan happy-nya seperti itu ya Pak. Happy banget. Tapi kalau tantangan untuk dari segi penerimaan mungkin lingkungan nih Pak, kan ada beberapa yang masih sangat kurang merasa aware gitu terhadap perkembangan teknologi. Nah itu bagaimana Pak untuk Bapak mengedukasinya seperti itu? Iya, memang fenomenanya pada saat ini memang masih banyak ya. Para orang tua yang menganggap robotika itu diperkenalkan sejak usia dini. Emang bisa? Iya. Emang untuk apa? Karena pertanyaan begitu ya. Emang Iya. bisa? Emang untuk apa? Begitu kan. Nah, ya kesulitannya memang di situ memperkenalkan kepada halayak bahwasanya penting loh saat Iya, ini benar sekali. untuk mengejarkan ibaratnya gini ya, mengejarkan ketertinggalan kita dengan teknologi yang begitu cepat perkembangannya begitu. Nah, jadi kalau saya sih terus berupaya di media sosial misalnya begitu ya, atau di teman-teman dekat. Saya lebih kepada teman-teman dekat dulu, memang. Ayo kita ajak, kita kasih pemahaman ya, bahwasannya teknologi ini juga nggak bisa dianggap sepele ya. Benar gitu. sekali Pak. Ya banyak ya case ya, anak-anak itu kecanduan gadget misalnya. Nah salah satu biar supaya nggak kecanduan ya ini. Gitu. Jadi ayo gabung di robot. Supaya positif juga Iya, kegiatan-kegiatannya juga. ya Pak ya. Iya, kegiatannya. Dan kalau dari Pak Hadi sendiri sih Pak, apa sih nilai yang Bapak pegang teguh untuk mempertahankan perkembangan dan inovasi dari bengkel robot ini sendiri? Ya, kalau prinsip ya, bicara tentang prinsip itu kita ada 3 yang kita pegang sampai saat ini. Yang pertama itu proses. Benar. Jadi artinya anak-anak belajar, siapapun ya, mau anak-anak, mau orang dewasa juga itu butuh proses. Nggak bisa kita belajar robotika itu langsung loncat. Bukan nggak bisa, bisanya bisa, tapi endingnya nanti biasa chaos ya. Makanya kita berproses. Nah, senangnya saya melakukan proses ini adalah ternyata anak TK itu sudah bisa diajarin. Maka berproseslah mereka menuju era kalau yang sekarang ya, era 5.0 mendatang, maka proseslah itu gitu. Bagi yang ketinggalan bagaimana? Ya, kita bisa ulangi lagi ya, setidaknya memberikan pemahaman. Itu proses yang pertama. Yang kemudian yang kedua itu value. Nah, kita juga ngajari anak-anak juga value. Artinya value bahwasanya ketika kita belajar robotik itu sabar. Iya, harus sabar. Teliti. Dan kemudian tepat ya. Tepatnya dalam hal misalnya menyusun ya kan. Kemudian trial and error. Ya. Nah, itu terus kita lakukan biar supaya anak-anak terbiasa, karena robotik itu sistematis, Mbak. Ya, kalau kita belajar robot itu sistematis. Dari A sampai Z, ujungnya Z itu harus sistematis. Nggak bisa lompat-lompat. Begitu. Ngajari anak juga sistematis itu. Value itu yang coba kita bangun ya, di anak-anak. Jadi satu lagi value-nya adalah jangan pernah takut salah. Jangan pernah takut salah. Ya, banyak kita case anak-anak itu ini gimana ya? Salah begitu misalnya sampelnya ya. Nanti kalau kebakar nggak apa-apa gitu. Kadang-kadang seperti itu ya, trial and error-nya. Nah, kemudian ya yang ketiga itu adalah berkembang. Ya, artinya berkembang di sini manusia itu tetap akan terus berkembang ya, sampai dia akan menutup ajal. Artinya ya terus belajar di situ. Gitu. Berarti harapan Bapak kepada masyarakat juga agar tetap mau belajar ya Pak, Iya, untuk benar. berkembang bersama perkembangan teknologi saat. Iya, betul. Itu menjadi pertanyaan penutup dari saya gitu, nih Pak. Terima kasih waktunya sudah mau datang ke Sapa Sumut hari ini. Terima kasih, Pak. Ya saudara, itulah perbincangan kita mengenai peran bengkel robot Medan terhadap dunia robotika. Dan semoga perbincangan tadi dapat menambah informasi kepada saudara sekalian. Saya Yulia Kesha dan rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan Sapa Sumut selanjutnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya.